lagi dengan Alvina dari Serpong Homes, dan kali ini aku lagi ada di Greenwich yang mana lokasinya itu ada di BSD tahap 2 yang berbatasan langsung sama Gading Serpong. Bener-bener super strategis. Kalau kalian lihat, ini klasternya bener-bener nyaman dan juga tenang. Jadi aku datang pagi-pagi di cuaca yang oke banget kebetulan untuk ngeliat rumah yang cantik banget ini. Kalau teman-teman lihat, dia posisinya ini ada di hook dan tepat di seberang taman. Jadi mukanya ini satu sisi hadap ke utara dan sisi sampingnya hadap ke barat. Ekstra tanahnya ini bikin dia punya taman samping yang kecil tapi cantik di sana. Kemudian kalau teman-teman lihat, yuk kita lihat detail rumahnya sini. Desainnya ini sendiri udah keren banget, jadi agak-agak European gitu, kemudian kontemporer. Kalau teman-teman lihat, ini dia low maintenance ya, jadi finishing yang dipakai, kemudian dari warna yang digunakan, ini untuk kita kita yang berlokasi di negara tropis gini, enak banget, pasti nggak repot buat maintenance rumah ini. Luas tanah total 151. Dan untuk luas bangunannya ini benar-benar luas karena dia udah 3 lantai dan masih punya 1 attic room juga. Di lantai satunya ini kalau teman-teman lihat bisa digunakan untuk area garasi tambahan di luar carport yang muat sampai 2 mobil dan beberapa motor. Jadi untuk garasinya ini muat untuk sekitar 2 mobil juga maksimal. Jadi kalau teman-teman lihat, carportnya sendiri udah enak, dia udah di dak atasnya, jadi kanopinya benar-benar rigid banget, dan ini pun finishingnya cantik, udah lengkap sama lampu-lampunya. Jadi kalau kita lihat ke atas, ini kalau kita taruh malam-malam koleksi mobil kita itu pasti keren banget. Apalagi yang di dalam, karena itu lampu-lampunya juga kalau teman-teman perhatiin, detailnya itu ada lampu vertikal yang benar-benar cantik. Masuk di lantai 1, ini kita lihat dia punya garasi aja udah menggunakan rolling door, dan juga ini semuanya kaca ya, jadi enak terbuka untuk cahayanya. Kemudian di sini udah disiapin 1 service area yang cukup lega, dan juga CCTV. Kalau teman-teman perhatiin, rumah ini udah full furnish, salah satunya dilengkapi dengan beberapa CCTV di berbagai titik. Kemudian ini ada 1 area yang, nah menurut aku ini sendiri bisa opsional ya. Mau dipakai untuk kamar tidur ART atau bahkan mau dijadiin dapur kotor pun mungkin masih oke, tapi memang belum ada instalasinya sih kalau untuk dijadikan dapur. Lanjut, di sebelah sini masih ada 1 kamar tidur. Ini tadi kenapa aku bilang dia cocok buat jadi dapur juga, karena di sini udah ada kacanya, dan juga ini ada 1 kamar tidur yang bisa dijadikan kamar tidur untuk tamu atau mungkin orang tua ya, karena ini posisinya di lantai 1. Karena dia ini bentuknya agak letter L, jadi di bagian sininya kalau kita lihat agak luas. AC-nya juga udah siap. Ruangan terakhir di lantai ini ada di sini. Ini pun juga bebas, masih bisa digunakan untuk kamar tidur ART karena dia ukurannya lebih besar daripada ruang pertama yang tadi aku tunjukin. Atau seperti saat ini digunakannya sebagai gudang. Yuk kita lanjut. Buat teman-teman yang nanyain kamar mandinya ada di mana, tenang, di lantai 1 ada, tapi tadi kita ketinggalan karena posisinya ketutupan sama rolling door ini. Ini ada di balik sini, jadi ukurannya cukup lah ya untuk sharing. Kalau teman-teman perhatiin, dari lantai 1 tadi memang nggak ada akses untuk tangga ke atas. Secara langsung, kita harus keluar rumah dan pilihannya ada 2, ada di sisi kanan dan juga di sisi kiri yang bakal kita gunain untuk naik ke lantai 2. Ayo! Untuk pintunya, rumah ini udah pakai double door dan 1 daunnya ini agak ukurannya lebih kecil, setengah. Kemudian kita masuk, pertama kali yang kita lihat ini adalah, ini ada level naik sedikit. Ini untuk area yang mungkin bisa dipakai untuk taruh rak sepatu atau meja di bagian sini. Nah, di sini adalah common areanya yang open space konsepnya. Begitu kita masuk, mungkin pertama bisa lihat dulu kalau di sini ada 1 kamar mandi ya. Ini benar-benar kamar mandi, ada showernya, shower screen-nya juga udah lengkap. Kemudian di bagian sini kita langsung ketemu sama dapur keringnya yang benar-benar udah lengkap, komplit, rapi dan cantik. Jadi kalau dilihat warnanya hitam putih, klasik tapi timeless dan elegan. Kemudian kalau kita lihat ini kabinetnya pun udah lengkap, bahkan udah disiapin
untuk kulkas di sini. Jadi benar-benar kalian tinggal masuk aja, tinggal beli elektronik, bawa barang pribadi, nggak perlu repot. Kebetulan banget posisinya rumah ini di belakangnya itu juga sampai saat ini masih tanah kosong. Jadi ditambahin dengan adanya balkon kecil di sini, kita masih bisa ngetek sore-sore di sini untuk pemandangan ke arah sisi lainnya. Kemudian ini area yang nantinya digunakan untuk ruang keluarga. Jadi bisa mungkin untuk ditaruh 6 bahkan sampai 8 kursi. Ini masih oke, sofa yang muat 6 sampai 8. Dan juga ini bisa ditaruh nanti mejanya. Ini adalah pintu yang akan kita gunakan kalau kita masuk dari sisi yang berlawanan dari pintu kita masuk tadi. Jadi kalau dari arah sini kita ini pintu kanannya rumah gitu. Kemudian ini ada satu kamar tidur yang ukurannya sedang, tapi dia nggak ada kamar mandi dalamnya. Makanya tadi kamar mandi yang di luar itu udah lengkap dengan shower screen juga. Ada satu yang menarik, kalau tadi kita masuk, kalau teman-teman perhatiin kita langsung lewat ke kanan. Nah, di sebelah kirinya ini sebenarnya ada satu balkon yang benar-benar ukurannya besar. Dan di bagian sini tapi agak hati-hati ya, karena ini ada permainan level gitu, naik turun. Tapi ini ukurannya benar-benar enak banget kalau kita mau pakai buat outdoor garden, untuk kita taruh mungkin kursi lagi, beanbag untuk santai-santai, itu oke. Karena dia kan hadapnya taman yang nggak hadap rumah tetangga, jadi kita benar-benar bisa bebas lah ngelakuin macam-macam hal di sini. Kita naik dari tangga ini untuk ke lantai 2. Sebelumnya kalau teman-teman perhatiin, ini juga udah disiapin loh untuk lemari penyimpanannya, jadi benar-benar memanfaatkan ruangan secara optimal. Dan untuk railingnya ini, jadi kalau dilihat ini desainnya frameless ya, cuma kaca gini, tapi kacanya tebel ya, ini sekitar 1 cm ya kurang lebih. Begitu sampai di lantai 3, kita bisa lihat ini langsung ada satu kamar yang ukurannya sedang. Tapi yang menarik di sini, kalau teman-teman lihat, ini kan dia di sampingnya ada roster yang kayak di lantai 2 tadi. Dan ini ada bukaan jendela yang sangat besar, jadi kita bisa tembus, bisa jadi pintu juga untuk kita ke balkon yang ukurannya cukup lah mungkin untuk setidaknya jemur-jemur baju mungkin ya, itu bisa tembus ke samping. Maju lagi lanjut, masih ada satu kamar tidur yang ukurannya kurang lebih sama juga dengan balkonnya tadi. Dan kalau kita lihat di sini ada kamar mandi juga sharing yang benar-benar desainnya mirip sama kamar mandi yang di lantai 2 tadi. Dan di sisi seberang dari 2 kamar tadi kalau kita lihat ada kamar utama yang ukurannya itu sebenarnya cukup besar, cuma karena agak disekat-sekat jadi benar-benar udah terpisah ya dia untuk fungsinya masing-masing. Nah, ini untuk area yang bisa digunakan untuk kita taruh tempat tidur. Terus di situ juga udah ada colokan listrik kalau kita mau pasang TV panel mungkin di situ. Jadi kita bisa tetap nonton dari tempat tidur. Dan ini ada balkon yang ukurannya cukup dan dia ini sisinya hadap depan rumahnya sama ya. Jadi sama kayak muka rumahnya hadap ke taman. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini di sini ada satu, sebenarnya ini hidden door ya, jadi dia nggak kelihatan seamless banget. Tapi sebenarnya ini ada satu akses yang bisa kita gunain untuk sampai ke attiknya. Nah, kalau teman-teman mau tahu attiknya kayak gimana, ayo survei bareng Vina. Di depan pintu, jadi kalau tadi kita belok kiri itu area tempat tidur, nah di bagian sini ini area walk-in closet dan juga untuk kamar mandinya. Ini lihat udah disiapin loh untuk display raknya, ini bener-bener udah cantik, udah ada lampunya. Dan untuk area lemarinya ini luas ya. Jadi di sini agak panjang dan ini ada ekstra sedikit lagi kalau mau ditaruh rak, juga udah disiapin untuk colokannya sama owner. Nah, kemudian ini kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ukurannya cukup sih. Dijamin nggak gampang lagi bisa ketemu rumah se-worth it ini. Bayangin di area strategis BSD dan Gading Serpong dengan luas tanah 151 dan bangunan 378, kalian udah dapetin rumah 3 lantai secantik ini, brand new, belum pernah dihuni sama sekali. Rapi, siap huni, nggak perlu interior lagi dengan harga yang cuma 5,25 M. Buruan kontak Vina karena yang lain juga udah berebutan buat survei ini. Thank you.